record gitu ya. Dan biasanya ini pakai editing tuh, cuman kayak saya tadi putar di belakang ya cuma gitu ya, jadi nggak usah diedit macam-macam. Nah ini contohnya warung Lupus nih di Surabaya, di Petra. Agak noise sedikit. Oke, nah ini contohnya kayak gini Bu. Ibu-ibu bisa pakai HP, di foto agak miring-miring sedikit. Terus ada yang pura-pura menunjukkan mie-nya gitu ya. Nah ini yang makan, kalau bisa yang cowok atau cewek yang ya agak fotogenik gitu ya Bu ya. Kalau ada Mas Dino nih fotogenik di belakangnya Mas, oh ya Mas, bantuin ya Mas ya. Ibu-ibu ada yang ini ngasih pesan. Oke, saya mungkin masuk ke slide aja. Nanti Bapak Ibu, nanti Ibu-Ibu bisa dapat slide tambahan yang marketing yang lebih detail. Sebenarnya saya ini dosen arsitek, loh ngapain ya arsitek tuh? Kan tukang gambar ya Bu ya, tukang bikin rumah gitu. Ini jujur aja mendadak Bu, yang bersangkutan itu Bu Triksi lagi berhalangan. Jadi saya ini mau nunjukin hasil riset saya dengan rekan-rekan saya, Bu Priscilla Diasi, Pak Adi Wibowo. Sebenarnya ada 5 lagi tim. Next. Ya jadi ini hasil riset saya tahun 2015, nggak panjang kok, cuma 15 menit karena Pak Hanjaya di belakang sudah akan ini. Next. Nah jadi mungkin ini yang kami bisa lakukan Bu ya. Jadi supaya menarik itu mungkin foto-foto makanan kita, atau pertama tampilan ya, tadi Bu Dr. Anita sudah lengkap ya soal tampilan, saya nggak akan ulang. Tapi mungkin sekarang bisa minta di foto, kemudian kita masukin. Ibu-ibu ada yang punya Instagram? Instagram ada? Sudah, berarti bisa ya Bu ya pakai Instagram ya. Atau adiknya bisa bantuin mama ya, bantuin Umi ya, pasang Instagram ya. Nah ini bisa seperti ini Bu. Ini memang yang foto memang lebih profesional, tapi ada juga foto yang lebih sederhana. Next. Nah ini yang foto juga PKL gitu ya Bu ya. Jadi ini kita bisa tampilkan di Instagram kita, bisa masukin, kasih keterangan, harganya dan sebagainya. Biasanya tidak harus harga lengkap, karena biasanya kan harga bergeser. Ya, yang penting nomor telepon. Kalau Ibu bisa dipesan pakai WA, bisa diantar, itu bisa dituliskan. Next. Nah ini kan PKL. Sate ya Bu ya. Ini sate apa Bu? Ada yang tahu nggak sate apa Bu? Sate sapi ya Bu ya? Kambing ya Bu ya? Kayaknya sate kambing ini kan di Puncak. Oke. Satu lagi mungkin? Oke. Nah, kalau dulu saya membantu dengan teman-teman itu Facebook Bu. Karena Facebook kan zamannya zaman jadul ya, adik-adik ini angkatan teman-teman mahasiswa di belakang ini mereka sukanya pakai Instagram. Nah, Ibu udah punya TikTok Bu? Main TikTok? Siapa yang main TikTok Bu? Wah saya aja nggak main Bu. Jadi ibu-ibu lebih keren dari saya ya kan? Nah mungkin dibuat pendek-pendek aja Bu, jadi nggak usah panjang-panjang ya. Karena sekarang orang-orang nyarinya itu pendek-pendek. Jadi kalau video 10 menit misalnya gitu, nggak tertarik gitu ya. Kalau ada yang tadi review tadi, yang tadi video yang kita sudah lihat itu kan cuma 1 menit, 2 menit gitu ya. Nanti mungkin Pak Dr. Ribut Basuki bisa menambahkan kalau bikin video yang panjang ya maksudnya. Tapi kalau saya ini karena kebutuhannya marketing sederhana dan kita biasanya pakai HP bisa kok. Ada namanya software namanya CapCut. Tapi kalau enggak saya biasanya saya shoot pakai HP, kemudian saya masukin di Facebook, Facebook Story. Saya edit di Facebook Story bisa juga. Nah, kalau sederhana kayak gitu. Oke, next. Mungkin boleh minta tolong slide yang terakhir. Sorry, ini kesimpulannya. Sorry, naik atas sedikit. Yang ada yang satu lagi. Sorry dulu. Satu lagi. Nah, mungkin terakhir aja Bu. Jadi marketing itu mungkin juga perlu kepuasan pembeli ya. Jadi yang saya pelajari ternyata bukan hanya dari Instagram, Facebook. Kalau orang udah puas pasti kembali lagi. Ya itu jadi mungkin untuk jadi
satu hal yang penting. Kemudian sisanya mungkin ada diskon kalau ada. Misalnya harganya sudah 10.000 kita diskon, nggak nutup gitu ya. Mungkin ya Bu ya. Ya, next. Oke, mungkin satu lagi. Udah selesai ya. Ada slide satu lagi yang terakhir. Mungkin terakhir aja. Mohon maaf. Tadi turun ke bawah aja. Turun. Kemudian nanti PowerPoint-nya akan dibagikan, jadi nggak usah semuanya. Saya cuma mau, nah ini mungkin advertising ini. Idealnya Bu, marketing itu ada 5 tipe idealnya. Ini saya ngomongnya juga karena saya sudah pernah marketing buku saya dan ternyata sulit, betul ya. Jadi idealnya ada iklan biasanya kita nggak bisa bayar. Kalau misalkan ada orang yang bisa menceritakan tentang makanan kita, itu kan bukan iklan Bu ya. Terus ada sales promotion, ini promosi. Kalau bapak-bapak barusan di depan ada sate apa itu promosi. Kemudian direct marketing ya. Ini biasanya kita di rumah kita. Next. Nah kemudian balik lagi satu. Oh ya, oke, next. Terus. Nah yang penting adalah hubungan dengan masyarakat. Kalau bisa kita menjaga hubungan. Ada media sosial tadi ya saya sudah bahas. Nah, intinya adalah bagaimana kalau bisa makanan kita itu jangan citranya jelek. Jadi jangan tawar atau jangan tadi Bu Anita sudah bilang menjaga kualitas ya. Nah, tapi yang lain juga adalah kita mempromosikan juga. Tadi ada ibu yang bilang gimana bisa dinas ya, bisa membeli gitu ya. Berharap kalau dinas bisa datang, bisa membeli. Itu mungkin Bu, mungkin. Tapi kan dinasnya nggak pernah kita ketemu ya. Yang paling gampang adalah Mas Riel dan teman-teman di JOP tahun depan. Jadi tahun depan Mas Riel tolong harus beli makanannya apa Bu? Sate gulai. Ya, jadi Mas Riel jangan lupa pesan sama Ibu ya. Dititipin adik kelasnya, adik kelasnya gitu ya. Jadi tolong teman-teman ini juga menjadi duta dari Ibu. Oke, terima kasih banyak. Saya rasa cukup ya. Oke. Ya, terima kasih banyak Bu atas suara. Nanti setelah ini Pak. Oh ya, bagi yang ibu-ibu yang pegang kertas yang belum dikembalikan, mohon maaf. Ya, boleh di panitia bisa diambil. Oh nggak usah. Belum ya Bu ya. Yang sudah ini bisa ditutup ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Bunda atas materinya. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke sesi terakhir. Sesi ini kita semua akan diajarkan tentang bagaimana cara menjaga kehigienisan sebuah produk. Karena kita sendiri tahu ya Ibu, kalau kebersihan itu kan juga menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan kualitas dari produk itu sendiri. Nah, tidak hanya itu, kita juga akan diajarkan bagaimana cara membuat makanan tuh cantik gitu. Ya. Karena itu materi ini akan disampaikan oleh Bapak Hanjaya Syaputra, Sarjana Ekonomi, Master of Art. Untuk itu kepada Bapak Hanjaya dipersilakan.